Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang secara umum mempelajari tentang mengapa dan bagaimana seorang manusia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Psikologi perkembangan dapat membantu masalah-masalah perkembangan dalam aspek-aspek persepsi, kognisi, bahasa, psikomotorik, sikap moral, dan hubungan sosial yang dialami oleh manusia, mulai pada masa anak, masa remaja, masa dewasa, sampai pada masa tua nanti. Psikologi perkembangan mempelajari perubahan dalam tiga dimensi besar, yakni yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, lalu yang ketiga perkembangan sosio-emosional. Ketiga dimensi ini sendiri mencakup beragam subjek pembahasan yang luas, seperti kemampuan motorik, fungsi eksekutif, pengertian moral, penguasaan bahasa, perubahan sosial, kepribadian, perkembangan emosional, konsep diri, dan pembentukan identitas. Lalu psikologi perkembangan juga mencakup beragam cabang ilmu seperti psikologi pendidikan, psikopatologi anak, psikologi perkembangan forensik, perkembangan anak, psikologi kognitif, psikologi ekologi, dan psikologi kultural. Berikut ini beberapa contoh bidang kajian yang dipelajari dalam psikologi perkembangan, antara lain, yang pertama perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terutama berkaitan dengan cara bayi dan anak memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kemampuan mental internal seperti pemecahan masalah, memori, dan bahasa. Topik utama dalam perkembangan kognitif adalah studi tentang penguasaan, bahasa, dan pengembangan keterampilan perseptual dan motorik. Piaget adalah salah satu psikolog awal yang berpengaruh yang mempelajari perkembangan kemampuan kognitif. Teorinya menyatakan bahwa perkembangan berlangsung melalui serangkaian tahapan dari bayi hingga dewasa, dan ada titik akhir atau tujuan. Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional. Psikolog perkembangan yang tertarik pada perkembangan sosial meneliti bagaimana individu mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. Misalnya, mereka mempelajari bagaimana anak-anak membentuk persahabatan, bagaimana mereka memahami dan menghadapi emosi, dan bagaimana identitas berkembang. Yang ketiga, perkembangan fisik. Perkembangan fisik menyangkut pematangan fisik tubuh seseorang hingga mencapai tingkat dewasa. Meskipun pertumbuhan fisik adalah proses yang sangat teratur, semua anak sangat berbeda dalam waktu percepatan pertumbuhan mereka. Studi sedang dilakukan untuk menganalisis bagaimana perbedaan pengaturan waktu ini mempengaruhi dan terkait dengan variabel lain dari psikologi perkembangan seperti kecepatan pemrosesan informasi. Lalu yang keempat, perkembangan memori. Peneliti yang tertarik pada perkembangan memori melihat cara memori kita berkembang sejak masa kanak-kanak dan seterusnya. Menurut teori fuzzy trace, kita memiliki dua proses memori yang terpisah. Yang pertama verbatim, tekstual, dan yang kedua gith atau inti. Kedua jejak ini mulai berkembang pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Selanjutnya, ada 7 tahap perkembangan psikologi. Yang pertama, tahap prenatal. Tahap prenatal adalah periode perkembangan manusia yang terjadi dari semenjak dalam kandungan atau belum dilahirkan. Yang kedua, tahap bayi. Dari umur 0 sampai 2 tahun, periode dari masa bayi sampai awal anak-anak merupakan waktu saat pertumbuhan dan perubahan terhebat terjadi. Para psikolog pertumbuhan mengamati pertumbuhan fisik, kognitif, dan emosional yang terjadi pada masa kritis ini. Yang ketiga, tahap kanak-kanak awal, 2 sampai 6 tahun. Masa ini ditandai oleh kedewasaan secara fisik dan meningkatnya tingkat kepentingan pengaruh sosial saat anak-anak melewati masa sekolah dasar. Yang keempat, tahap kanak-kanak akhir, 6 sampai 12 tahun. Pada umur ini, anak-anak cenderung menguji batas mereka dan menjelajahi
identitas baru ketika mereka mencari jawaban dari siapakah aku dan mau jadi apa ya aku. Eh, Lalu yang kelima, tahap remaja awal dari umur 12 sampai 18 tahun. Tahap ini merupakan masa transisi yang dialami anak-anak untuk mencapai usia dewasa. Pada tahap ini terjadi perkembangan perubahan besar selain perkembangan pada fisik. Salah satunya adalah perkembangan remaja mencakup sisi psikologis. Lalu yang keenam, tahap remaja akhir yaitu umur 18 sampai 21 tahun. Pada usia tersebut, rata-rata remaja sudah memasuki sekolah menengah tingkat atas atau SMA, dan saat sudah berada di kelas terakhir, maka sudah bisa dianggap hampir dewasa dan berada pada ambang perbatasan untuk masuk dalam dunia kerja orang dewasa. Lalu yang terakhir, tahap dewasa, 21 tahun sampai seterusnya. Tahap dewasa adalah periode perkembangan manusia yang terjadi setelah masa remaja dan berlangsung hingga akhir hayat. Tahap ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu dewasa awal, atau lalu yang kedua dewasa tengah, dan yang terakhir dewasa akhir. Jadi itu saja yang bisa saya pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.